Shalom anak-anak, pada hari ini Rabu 2 September 2020 kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi, pembahasan materi dan soal-soal Bu Pena di halaman 128 sampai dengan 139. Di video PowerPoint ini langsung membagikan 3 pembelajaran sekaligus. Kemarin anak-anak sudah membaca pembelajaran 3 dan 4 dan Mem tambahkan lagi untuk pembelajaran 5 di video ini. Silahkan anak-anak siapkan buku Bu Penanya untuk menyimak video PowerPoint. Kita masuk ke pembelajaran 3 muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 masih tentang energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Contoh energi alternatif ramah lingkungan. Sekarang anak-anak perhatikan gambar PowerPoint-nya. Di sana ada ternak sapi. Ternak sapi akan menghasilkan kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini akan ditampung di sebuah wadah khusus. Kotoran ini akan mengalami pembusukan sehingga menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Setelah itu baru energi listrik dihasilkan dari proses ini. Contoh energi alternatif selanjutnya adalah kentang. Kentang di sini digunakan sebagai baterai alami. Nah, ada peralatan yang kita perlukan untuk membuat baterai alami ini. Bisa anak-anak lihat di gambar. Ada penjepit buaya, kabel, lempeng tembaga, lempeng seng, lampu LED. Setelah kita memiliki alat-alat ini, baru kita bisa melakukan uji cobanya. Masih di pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 tentang teks petunjuk berdasarkan percobaan. Kamu sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif. Kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Contohnya di bawah ini. 1. Bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Nah, teks petunjuk ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti di bawah ini. Yang nomor 2 ya. Bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Dia lebih sederhana lagi. Muatan bahasa Indonesia, teks petunjuk dalam bentuk poster. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Poster di sini adalah langkah-langkah menghemat energi. Jadi bisa disajikan dalam bentuk seperti gambar di PowerPoint ini. Nah, poster itu berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat-tempat umum. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Contoh poster petunjuk menghemat energi. Sekarang anak-anak perhatikan contoh poster di gambar PowerPoint ini. Nah, untuk poin-poin pentingnya dia diberikan dengan huruf yang lebih besar dan warna yang lebih mencolok. Nah, di sini ada langkah-langkah menghemat energi. Setelah menuliskan langkah-langkah menghemat energi, juga ada kalimat ajakan. Perhatikan di sebelah kanannya, ayo berhemat energi. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4 muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Contoh menghemat energi lihat pada gambar PowerPoint. Mematikan lampu jika tidak digunakan karena cuaca sudah terang. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Nah, ini ada gambar singkong ya. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong meliputi getuk, combro, dan keripik singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembahasan Bupena halaman 136 untuk latihan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pertanyaan yang pertama, apa saja contoh makanan hasil olahan singkong? Jawabannya, contoh makanan hasil olahan singkong yaitu keripik singkong, getuk, combro, misro, dan opak. Pertanyaan nomor 2, bagaimana masyarakat memanfaatkan singkong untuk meningkatkan kesejahteraan? Jawabannya, dengan cara menanam singkong secara massal untuk industri olahan singkong, peningkatan petani singkong dan buruh pabrik olahan singkong. Saat ini, singkong juga dikembangkan sebagai sumber energi alternatif yaitu bioetanol. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar di Bupena. Nah, anak-anak boleh lihat gambar di Bupenanya. Apa jenis mata pencaharian yang berkaitan dengan gambar tersebut? Jawabannya sesuai dengan gambar. Mata pencahariannya adalah petani singkong, buruh untuk industri rumahan atau pabrik, dan pedagang. Masih di pembelajaran 5 muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 tentang bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi: 1. Lakukan pemanasan. 2. Mengatur teknik pernapasan. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. 3. Sikap tubuh berdiri dengan tegap. Yang 4, menguasai artikulasi atau mengucapkan huruf A, I, U, E, O. 5. Minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Pembahasan yang terakhir adalah Bupena halaman 139, latihan untuk muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Di video ini sudah membuat pembahasannya sekalian ya anak-anak. Nah, sekarang kita ke nomor 1. Apa yang dilakukan sebelum bernyanyi? Jawabannya, sebelum bernyanyi kita sebaiknya melakukan pemanasan dengan menggerakkan tubuh dan melatih nada-nada dasar. Pertanyaan nomor 2, tuliskan jenis-jenis pernapasan yang dilakukan dalam bernyanyi. Jawabannya, pernapasan dada, pernapasan perut, dan diafragma. 3, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi? Jawabannya, sikap tubuh berdiri dengan tegap. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan dari pembelajaran 3 sampai dengan 5. Nah, silakan anak-anak menyimaknya dan mempelajarinya supaya saat nanti penilaian tugas mandiri atau ulangan anak-anak bisa mengerjakannya sendiri. Shalom.